Selamat sore semuanya, sore. Terima kasih teman-teman yang online maupun yang offline, terima kasih sudah hadir. Untuk kali ini bertemakan Lika-Liku Saham tahun 2021, bagaimana tahun di 2022. Nanti lebih jelasnya lagi dijelasin sama Civeli gitu. Untuk yang online jangan lupa jangan sampai terskip, siapin dulu cemilannya, boleh jangan sampai skip sampai di akhir ya. Untuk teman-teman yang offline bisa sambil ngopi-ngopi dulu, kita kerjasama sama First Cake, boleh gitu. Lalu kita perkenalan dulu. Perkenalan, nama saya Muhammad Arif, bisa dipanggil Arif aja. Saya penyalahbadi yang bertugas di FFG Ciputra World Surabaya ini gitu. Lalu untuk terima kasih teman-teman sudah mengikuti solusi nge-gym finansial Nyala by OCBC NSP. Yang pertama, kita ada financial check up untuk ngecek seberapa fit sih finansial kalian masing-masing, karena antara satu orang ke satu orang lain tuh hasilnya pasti berbeda skornya. Lalu yang kedua, komunitas menyala. Komunitas menyala ini kita kumpulkan beberapa orang agar mereka melek tentang investasi, tentang apapun itu. Kalau kalian sendiri punya komunitas apapun bisa diajak join ke kita. Silakan rame-rame ke sini, makin asik. Dari keduanya bisa diakses di www.ruangmenyala.com. Dari situ bisa dilakukan financial check up, komunitas menyala, lalu ada artikel, podcast juga semuanya bisa diakses di situ dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu yang financial fitness gym ini baru pertama kali di launching oleh Bang OCBC ini, baru pertama kali di Mall Ciputra World ini. Tepuk tangan dulu dong OCBC NSP. Lalu kita ada financial fitness classes squad. Hari ini dibawakan contohnya ada Nyala trainer sama Nyala coach kita gitu. Lalu apa bedanya sih webinar-webinar yang di OCBC sama webinar lainnya? Yang pertama, kita mempunyai 1001 topik sesuai masalah kamu. Jadi contohnya kalau kalian datang ke sini nggak langsung kita sodorin ada kelas ini, tapi kita selalu tanya dulu apa sih masalahnya dan kita pasti kasih kelas-kelas yang sesuai dengan masalah kalian. Nah, curcol boleh diulang jangan. Sama halnya ibarat kata kalau kalian curhat nih ke teman kalian dengan masalah satu terus itu pasti teman kalian juga pasti bosen. Nah, di OCBC ini kalau kalian curhat sekali aja kita cari jalan keluarnya bareng-bareng dan jangan sampai masalah itu terulang lagi ke kalian. Jadi curcol boleh diulang jangan ya gitu. Untuk bisa dilakukan praktek langsung di tempat studi case. Jadi di sini apa masalah kalian kita cari bareng-bareng sama Nyala Coach sama trainer kita. Ada bimbingan setelah kelas, ada bimbingan sama konsultasi financial fitness trainer kita gitu. Lalu topik hari ini ada Lika-Liku Saham 2021, bagaimana sih di tahun 2022. Kita ada why, what, how sama tips. Yang pertama, kenapa kita perlu memulai berinvestasi saham di akhir tahun 2021? Apa saja kejadian yang di tahun 2021 yang mempengaruhi pasar saham? Lalu bagaimana proses investasi di saham di tahun 2022 dan sektor apa aja yang menjadi wishlist di tahun 2022? Lalu tips dan trik buat sobat menyala untuk bisa berinvestasi saham di tahun 2022 dan bisa mencapai tujuan keuangan. Untuk yang lebih lanjut nanti bisa dibahas sama Civeli ya. Gitu. Untuk Civeli boleh perkenalan maju dulu dong Ci. Kenalin yang offline maupun yang offline, boleh silakan. Nyala belum ya? Udah ya? Oke, halo selamat sore. Selamat sore, Sore silakan. semuanya, thank you ya teman-teman Surabaya yang udah mampir, ada yang udah 2 kali, kemarin juga. Thank you banget untuk waktunya, semoga kita bisa cerita-cerita banyak ya hari itu aja kan ya? Betul, oke. Thank you ya. Silakan Civeli. Lalu kita ada Misi ya? Ko Isfan untuk trainer hari ini. Silakan maju dulu ke perkenalan offline-nya sama online. Tepuk tangannya. Thank you buat teman-teman yang udah datang. Jadi lagi ramai kembali ya hari ini ya. Jadi crowd-nya lumayan. Nanti kita bicara lebih banyak di sesi kita ya. Thank you. Oke. Lalu, dan kelas ini dipersembahkan oleh Nyala TOP BGT, tapi sebelum Arif jelaskan, khusus untuk hari ini yang offline dapat berkesempatan besok untuk talkshow bersama Om Deddy Kobusyar. Gitu. Jadi untuk caranya
caranya gampang banget registrasi, nanti setelah acara ini kalian bisa registrasi di luar gitu. Sama nanti dapat juga giveaway voucher cover bazar secara 10.000 gitu, vouchernya gratis. Nah, kelas ini dipersembahkan oleh Nyala by Bank OCBC NSP yang mempunyai tagline di TOP BGT. Untuk T yang pertama, tumbuhkan uang mulai dari 20.000 plus deposito bunga hingga 3,5%. Untuk yang O, online transaction lengkap di One Mobile, no biaya apapun, transfer, tarik tunai di ATM manapun bisa. Lalu P yang pertama, promo di mana-mana cashback 10%, belanja pakai debit dan QR setiap weekend. Lalu di B, belajar tentang finansial seru di ruanganmenyala.com. Lalu yang G, gratis financial fitness check up plus konsultasi dengan FF trainernya kita. Nah, untuk T yang terakhir, tentunya kalian harus datang karena kalian berkesempatan bisa dapat cashback 1 juta plus eksklusif Menyala Kit X Monster senilai 500.000 diberikan secara cuma-cuma. Dan kalian juga dapat penawaran khusus bunga deposito hingga 3,5% plus free 1 lot saham SIDO dengan menggunakan kode promo Menyala Cashback. Caranya gampang banget, tinggal scan QR aja, pakai handphone kalian bisa akses sendiri. Lalu lika-liku saham tahun 2021 bagaimana di tahun 2022? Kalau saya yang nerangin pasti nggak bakal percaya semua kan. Lalu next ada beberapa artikel nih gitu. Tetapi buktinya 84% tidak melakukan pencatatan dan pengeluaran dari anggaran dan hanya 16% memiliki dana darurat. Faktanya dari Bank OCBC, faktanya hanya 3% dari anak muda Indonesia yang memiliki investasi di reksadana saham tabungan berjangka. Sumber dari Financial Fitness B-Index by OCBC NSP. Lalu ada artikel berikutnya, tahun 2021 tahun investasi saham. Tahun depan akan menjadi tahun instrumen investasi saham sejalan dengan perbaikan perekonomian nasional dan kinerja emiten. Kalangan analisis memperkirakan IHSG akan berada di level 6.800 pada akhir tahun 2021. Prediksi tersebut mengacu pada asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan di kisaran 4,5 sampai di 5,5%. Lalu ada berikutnya, penting 5 kesalahan investasi saham yang bikin rugi. Contohnya, jadi kalian boleh berinvestasi tapi jangan sampai kebablasan ya ibaratnya gitu ya. Ini ada investasi saham karena tren, tidak memiliki tujuan saham, investasi saham untuk hasil yang instan. Tidak melakukan diverifikasi saat berinvestasi, melakukan investasi saham dengan berutang. Itu jangan sampai ya teman-teman. Nah, mengingat di tahun 2021 banyak sentimen negatif di saham, bagaimana dengan investasi kamu? Masih menyangkut atau sudah mulai hijau semua nih? Nah, sebelum ke topik, yang bisa kalian dapat hari ini, kalian bisa dapat sesi one-on-one untuk mendiskusikan hasil financial fitness check up dengan mengidentifikasi area for improvement. Lalu mendapatkan training plan sesuai dengan kebutuhan untuk memperbaiki skor financial fitness. Ini diberikan ke kalian gratis karena kalau kalian untuk check up dan konsultasi one-on-one itu kalau di luaran senilai 1 juta rupiah. Nah, khusus di kelas ini kalian diberikan untuk free benar-benar kepada 10 orang pertama aja. Gitu. Nah, kita lika-liku saham akan dijelaskan sama Civeli ya. Civeli silakan tepuk tangannya dulu dong sama Civeli. Thank you Pak Arif. Oke, thank you. Cek. Oke, suaranya udah bagus ya. Selamat sore semuanya. Gede ya. Mungkin kalau ada yang belum kenal, kenalan dulu kali ya. Nama aku Feli. Aku tahun ini 26 ya, karena udah ulang tahun. Di sini ada yang, siapa yang lebih muda dari aku? Aku tahun ini 26, siapa yang lebih muda dari aku? Angkat tangan dong. Oke. Siapa yang lebih tua dari aku?
Oh ya, lebih dikit ya, sedih sih. Iya, sedih sih. Udah ngelewatin quarter life crisis, tapi masih sedih karena udah tua. Aku sama lah ya kayak kalian ya, asalnya bukan dari Jakarta, bukan dari Jawa, bahkan aku dari Pontianak, and I'm proud to be there. Karena nggak tahu ya, ngerasa aku lately banyak banget orang yang ngomongin privilege. Malah menurut aku ya, kalau kita berhasil, sukses dari minoritas, udahlah cewek, udahlah putih gitu kan, maksudnya bukan mayoritas masyarakat Indonesia, udahlah bukan dari Jawa, tapi kita bisa make it lah ya, itu kayak lebih seru sih menurut aku, lebih keren gitu daripada punya privilege, emang orang kaya dan sukses. Anyway, hari ini aku bakal bahas saham. Sebenarnya aku kan baru tahun lalu ya full time content creator dan punya bisnis ternak uang itu. Sebelumnya 5 tahun aku berkarir di pasar modal. Nggak tahu sih, kayak menurut aku sih seru sih ya kerjaan itu ya. Setiap hari ngeliatin saham gitu. Terus aku tim research, aku yang rekomenin itulah kayak Mas Isman. Mas Isman kan head of research ya. Nah dulu aku tim research gitu. 5 tahun kemudian quit gitu. Nah sebelum gue mulai ya, mau nanya dulu di sini. Berapa banyak di sini yang belum tahu saham? Ada nggak yang belum tahu saham? Angkat tangan. Ada yang belum tahu saham? Malu nih ya. Ada yang siapa yang udah tahu saham? Angkat tangan. Yang udah tahu saham? Jadi yang belum tadi ada yang belum angkat. Oke, ganti. Turun. Turun ya. Telat, Om. Telat. Oke, siapa di sini yang udah invest saham? Yang udah. Yang belum berarti jangan angkat. Yang udah ya. Yang udah. Nah, gue mau nanya yang belum. Yang udah? Belum kan? Ya, nanya boleh ya? Boleh ya? Boleh dibantu dong. Mike. Namanya siapa? Jessica. Belum mulai invest saham. Tapi invest yang lain ada? Gak ada. Umur berapa? Umur 18. Udah punya KTP? KTP udah. Udah punya KTP. Baru punya KTP kali ya? Udah dari tahun lalu. Oh, udah tahun lalu ya. Tapi belum mulai invest? Belum. Kenapa? Karena Belum ngerti gitu ya? belum ngerti kan. Belum ngerti ya? Iya. Oke. Berarti sekarang semua uangnya ada di Tabungan bank. tabungan bank ya? Iya. Oke. Habis ini jangan saham. Memang saham itu not for everyone. Jadi gue nggak akan bilang semuanya harus invest saham tuh enggak gitu. Semuanya harus invest reksadana tuh enggak. Tapi yang pasti semua di sini kita semua jangan taruh uang di tabungan doang. Karena kalau taruh uang di tabungan itu tuh kayak mengistirahatkan uang. Masa kita kerja terus uangnya istirahat? Kan kayak aneh gitu kan. Kita mau uangnya kerja lagi untuk kita. Jadi harus investasiin, saran aku. Habis ini mungkin download kayak OCBC bisa, atau aplikasi lain untuk beli reksadana menurut gue. Reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Gue ada videonya, judulnya di YouTube, reksadana return 10%. Nah kayaknya itu lebih cocok untuk Jessica. Jadi make sure habis ini jangan cuma di tabungan ya uangnya ya. Oke, sip. Ada yang belum tahu saham? Beberapa, ada yang belum invest, jadi gue santai-santai aja ya. Gue akan mulai dari saham tuh basically kita punya perusahaan lah. Kita punya perusahaan. Oke, kita kalau beli saham BCA kita bisa bilang kita punya saham BCA walaupun cuma 0,000 sekian. Jadi beli saham tuh beli perusahaan. Make sense dong. Kalau misalnya kalau kita mau beli perusahaan, ya maksudnya kita benar-benar kalau kita mau beli perusahaan ya kita harus benar-benar ngeliatin dong ini perusahaannya kayak gimana. Kita mesti tahu at least luar dalam lah, gitu kan. Nah, gue akan bahas kenapa saham dan kenapa enggak saham. Jadi again ya, enggak semua orang harus saham. Gue akan bahas kenapa saham dan kenapa enggak saham. Pertama, kenapa saham? Karena kalau dibandingin sama semua produk investasi, mungkin ini yang salah satu yang returnnya paling tinggi. Dalam 20 tahun terakhir, returnnya itu setiap tahun kira-kira 19%. Walaupun dalam 10 tahun terakhir sih agak enggak segede yang 10 tahun pertama sih. Tapi rata-rata, ya semoga aja ini 10 tahun bagus, 10 tahun jelek, habis itu 10 tahun bagus lagi. Hopefully kayak gitu ya, itu kan mimpinya ya. Rata-rata kalau kita saham tuh harus pegang agak panjang. Kalau pegang agak pendek tuh mungkin nggak cocok. Jadi kalau 20 tahun terakhir, setiap tahun returnnya itu 19%. Cukup tinggi. Mungkin tertinggi kedua setelah kripto kali ya. Tapi kripto kan baru 10 tahun terakhir ya. Sejarahnya nggak sepanjang saham gitu. Nah, kenapa saham? Pertama adalah ngalahin inflasi dan investasi lainnya dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya kalian investnya memang untuk jangka panjang,
Apapun itu ya, misalnya kayak Jessica umurnya 18, mau nikahnya umur 28 misalnya, 10 tahun lagi, cocoknya saham. Tapi kalau misalnya ada yang umurnya 25 atau 26 kayak gue, tahun depan udah mau nikah, sama-sama mau nikah. Orang tuh bisa punya mimpi yang sama ya, sama-sama mau nikah. Tapi jangka waktunya tuh beda. Ada yang tahun depan, ada yang mungkin 10 tahun lagi gitu. Jadi produknya beda. Nah saham ini cocok untuk yang jangka panjang. Jangka panjang tuh mungkin lebih dari 5 tahun ya. Kayak pensiun. Pokoknya lebih dari 5 tahun deh gitu. Nah, kenapa saham? Kedua adalah kita punya perusahaan secara pasif. Jadi gue pernah ngobrol sama kayak ya teman-teman Northstar atau Pak Patrick Waluyo gitu ya. Dia bilang bahwa investor tuh sebenarnya di atas pengusaha. Pengusaha itu dia kan cuma bisa punya satu perusahaan gitu ya. Pengusaha kan coffee atau bos dari OCBC, NISP misalnya. Tapi kalau kita jadi investor, kita tuh sebenarnya memiliki banyak perusahaan. Kita tuh bisa punya banyak perusahaan. Pengusaha, ya biasanya dia cuma ya di satu perusahaan itu nggak mungkin kan. Dia bosnya OCBC terus dia jadi bosnya BCA juga nggak bisa. Tapi kita bisa. Sebagai investor kita bisa, kayaknya BCA lagi nggak bagus, pindah ke BRI. Atau punya dua-duanya, bisa. Jadi privilege as an investor, kita bisa punya banyak perusahaan yang kompetitor juga gitu. Dan seperti itu. Ketiga adalah menikmati kenaikan harga perusahaan. Jadi kalau perusahaannya bagus ya kita dapat untung juga. Entah dari kenaikan harga atau dari dividen. Kan kita punya perusahaan. Kalau perusahaan untung kita dapat bagi hasil dong. Gitu. Jadi konsepnya sama. Punya perusahaan, kalau perusahaannya untung kita dapat bagi hasil. Bagi hasilnya namanya dividen. Tapi ya enggak semuanya bagi dividen gitu. Ada yang udahlah kayaknya diinvest saja untuk diinvest biar perusahaannya makin gede, harga sahamnya naik. Ada juga yang goalsnya seperti itu, nggak masalah. Ada yang rugi, yang nggak bisa bagi dividen gitu. Nah, ada yang punya alasan lain, ganti deh, jadi kan udah banyak ya. Ada yang punya alasan enggak? Kenapa kita nggak boleh invest saham? Ada yang mau ini nggak? Mungkin ada hadiah nggak ya? Nggak ada hadiahnya. Oh, iya. Ada ya, sumpah ada hadiah. Serius, ini boleh. Ini apa isinya? Gue cek dulu ya. Lumayan sih, ini apa ya? Headset ya. Oh, card holder sama pop socket. Lumayan sih, gue satu ya. Bercanda. 2 boleh lah ya. 2 boleh ya. Nanti habis ini buka ya sama OCBC ya. Ya, harus sebut 2 ya, karena ada hadiahnya harus sebut 2. Kenapa sih kita nggak usah invest saham deh? Nah, inilah ya. Coba dulu, boleh. Kenapa kita nggak usah menurut invest saya, saham? kenapa kita nggak harus ke saham? Yang pertama, kalau kita nggak tahu betul apa yang bakalan kita pilih, misalkan dari BBCA ya. Kalau kita nggak paham betul dengan isi dari perusahaan tersebut, kan kita nggak paham. Jadi nggak harus milih hal itu. Terus yang kedua, kenapa kok nggak harus saham? Saham itu kan tadi untuk jangka panjang. Kalau kita tujuannya untuk jangka pendek ya cukup RDPT aja atau gitu ya? atau P2P lending. Iya, Gitu. atau reksadana lain atau obligasi juga bisa. Oke, siapa namanya? Oki Mardiana. Oki. Iya. Oke. Thank you ya, tepuk tangan boleh. Makasih ya. Oke, congrats. Aku mau juga sebenarnya. Nanti aku mau minta. Ya, exactly. Tadi dia sebut 2 dari 3 alasan yang ada. Oke, jadi kenapa nggak saham? Again ya, nggak semua orang harus saham. Jadi lu tanya diri sendiri, apakah kalian punya kebutuhan investasi jangka pendek? Kurang dari 5 tahun. Contoh. Misalnya kayak Jessica tadi ya. Jessica mau, misalnya dia mau liburan tahun depan, dia mau beli rumah 7 tahun lagi. Dia punya 2 mimpi. Nah untuk mimpi yang mau liburan tahun depan, enggak cocok pakai saham. Kalau bisa bagi-bagi gitu sih mimpinya biar lebih clear gitu ya. Jadi jangan punya satu portfolio tapi campur semua, nanti susah pusing gitu bagi-bagi ya. Menurut aku lebih baik pisahin, jadi mau liburan. Oh ini nih investnya ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap misalnya, atau taruh di ya generally itulah. Tapi kalau misalnya mau beli rumah 7 tahun lagi, taruhnya di saham, itu boleh. Oke? Jadi bagi-bagi sesuai dengan tujuan jangka waktu mimpi lu tuh gimana.
Kedua, nggak ngerti dan nggak punya waktu belajar. Ini sebenarnya apply ke semua produk investasi sih. Kalau misalnya nggak ngerti kripto dan nggak punya waktu untuk belajar, cuma modal ikut-ikutan, mending jangan gitu. Nanti menurut saya kerasa efeknya tuh nanti gitu loh. Jadi jangan sampai harus nyesel dulu baru ngerti, nggak boleh gitu. Produk apapun, nggak hanya saham, tapi kripto, kalau reksadana lu nggak ngerti, sebenarnya kalau nggak ngerti, kalau nggak dimulai ya nggak akan pernah ngerti sih. Tapi kalau emang nggak ngerti, taruh dikit dulu kayak 100.000, jangan yang kayak auto all in gitu loh. Taruh semua uangnya ke situ, better not gitu. Kan kita nggak ngerti. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya, berapa sih persentase harus ke saham, berapa sih harus ke reksadana? Kayaknya nggak ada ya, nggak ada kayak one formula for all gitu, nggak ada. Ada sih kayak kalau kalian Google namanya all weather portfolio, jadi portfolio untuk segala cuaca, all weather portfolio, itu by Ray Dalio, dia tuh ada berapa persen di commodity, berapa persen di gold, cuma dia kan orang Amerika ya, bisa jadi itu nggak cocok. Again, berapa persen kemana-kemana, sesuai dengan seberapa lu ngerti, dan tujuan keuangan juga, sama profil resiko, gitu. Nah, itu ya, sama tadi Kak Oki bilang tadi ya, kalau profil resikonya konservatif, tadi nggak disebut ya ini ya, nggak disebut, oke. Kalau profil resikonya konservatif, soalnya gue banyak dapat cerita kayak gini nih, dia punya bisnis, uangnya taruh di saham gitu, terus turun-turun gitu kan, terus dia jadi nggak konsen untuk bisnisnya, padahal bisnisnya adalah main source of income-nya dia. Jadi again ya, kayak fokus ke sumber income utama kita, dan jangan biarkan investasi ini tuh kayak apa ya, hilang, bikin fokus kita hilang gitu. Jangan, kalau fokus kita hilang berarti udah kebanyakan nih uang di sini. Yang kalau hilang kita bisa kacau banget deh gitu. Jadi again balik lagi, kalau misalnya kita orangnya yang takut-takut kayak gitu, better mungkin nggak di saham gitu. Karena ada pilihan-pilihan lain yang juga lebih baik gitu loh. Peer-to-peer lending ada yang bisa 14-16%, jadi nggak semua mesti saham. Oke. Nah, karena hari ini kan ngebahasnya 2022 seperti apa ya? Mungkin gue bakal share sedikit. Apa ya slide selanjutnya ya? Oke. Kayaknya udah ini deh. Nah, gue mau nanya. Hadiah. Siapa yang mau jawab? Menurut kalian kita main ramalan ya. Menurut kalian 2022 tuh apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi di 2022? Cara melihat saham apa yang bagus tahun depan adalah mulai dari kira-kira apa ya yang akan terjadi tahun depan. Coba, ada yang mau cerita nggak? Kayak meramal, ada yang mau meramal nggak? Oke, mau meramal ya? Boleh. Cowok lagi yang mau meramal. Gimana? Jadi apa ramalanmu untuk 2022? Pandemi COVID berakhir. Oke, ada amin saudara-saudara. Amin. Oke, apa lagi? Ya itu aja sih. Pendek banget, gue cuma kasih satu nih ya isinya. Ya which leads to ya IHSG naik lah. Gitu. Gue agak kurang puas, jadi gue kasih lu ininya doang boleh ya? Enggak lah, bercanda. Siapa sih namanya? Kevin. Oke, jadi thank you nih sama yang di bawah. Oke, jadi menurut dia tahun depan pandemi COVID berakhir. Itu sebenarnya harapan kita dari tahun lalu ya. Tapi tahun ini nggak berakhir juga ya. Oke, siapa yang setuju sama Kevin? Menurut kalian angkat tangan. Menurut yang menganggap tahun depan COVID bakal berakhir siapa? Berarti lu. Jadi oke, siapa yang menganggap tahun depan COVID nggak akan berakhir? Aduh, tebakan lu aja udah salah Kevin, gimana nih? Enggak sih, belum tentu salah sih. Oke. Ya, jadi again ya, maksudnya pilihan saham tahun depan itu tuh benar-benar nggak ada yang tahu. Emang ada yang udah di 2022 terus naik mesin waktu Doraemon balik kan nggak ada sih harusnya ya. Kalau ada sih nggak tahu juga ya. Nggak ada gitu, nggak ada yang tahu masa depan tuh gimana. Jadi ngelihat IHSG, ngelihat saham atau ngelihat kripto, ngelihat outlook ekonomi tahun depan, kita tuh meramal, memang meramal. Dan meramalnya ya pakai inilah, maksudnya pakai research, pakai ada dasarnya gitu. Nah,
Apa ya tadi gue mau ngomong? Iya, itu sih. Nah, menurut gue ya, apa yang akan terjadi di 2022? Sebenarnya gue lumayan setuju. COVID tuh mungkin udah mulai beres gitu ya. Kemudian datanglah Omikron gitu kan. Nah, Omikron ini kan sudah 1,5 bulan ya. Kalau gue lihat research dari Financial Times, dia tuh ada data gitu loh. Dia banding Delta sama Omikron. Delta itu kayak 10 kali lipat pas Delta datang, yang masuk rumah sakit tuh pokoknya 10 deh. Omikron datang, yang masuk rumah sakit cuma 1. Jadi impact-nya tuh nggak sedahsyat Delta gitu. Jadi hopefully katanya vaksin yang booster juga udah bisa. Ini kan ya maksudnya bertahan sama Omikron katanya. Jadi hopefully tahun depan emang beneran lebih bangkit lagi gitu. Ekonomi bangkit, inflasi bangkit, inflasi meningkat karena ekonominya naik. Sekarang kan udah mulai naik nih ya, tinggal makin naik lagi. Nah ekonomi naik, inflasi itu pasti naik. Harga-harga barang tuh pasti naik. Kalau ekonomi naik, pasti harga barang tuh naik biasanya. Karena misalnya ekonominya naik, semua orang beli barang gitu kan, harga-harga barangnya tuh pasti naik. Nah itu yang udah kejadian di Amerika. Itu yang udah, kalau kalian sering dengar tapering gitu ya. Nah ini udah kejadian di Amerika, inflasi naik tuh udah kejadian di Amerika. Inflasi naik tuh udah kejadian di Amerika, that's why the Fed atau bank sentralnya Amerika tuh mau naikin suku bunga. Inflasi ketinggian tuh nggak bagus. Udah naik tinggi banget, kayaknya di Amerika udah 6,8, terakhir 7% gitu kan, sekitar segitu. Terlalu tinggi, nggak bagus. Biasanya tuh mereka 2-3% aja. Dia mau turunin. Inflasi ketinggian tuh nggak bagus. Makanya crypto bubble, sahamnya bubble, semuanya naik lah. Nah nggak baik. Dia mau, soalnya dia printing money juga kan, pas COVID dia banyak printing money. Jadi inflasi naik, semua harga-harga naik kan. Mereka mau turunin, itulah namanya tapering. Mau meredakan ekonominya dengan menaikkan suku bunga. Gitu. Nah, suku bunga naik ini lumayan berbahaya sebenarnya. Kalau suku bunga naik biasanya tuh harga nggak bagus lah untuk saham, nggak bagus juga untuk kripto sebenarnya. Cuma kan yang nggak tahu ya naiknya kapan ya, tapi sih kayaknya sih tahun depan sih konsensus bilang seperti itu. Harga komoditas naik, penjualan properti dan kendaraan naik kalau misalnya ekonominya bangkit. Jadi kalau menurut gue, kan tadi kita udah lihat ya kira-kira, tapi again ya itu view gue ya, view-nya Pak Isfan bisa jadi beda. Tapi konsepnya tuh seperti itu. Kalau kita mau ngelihat tahun depan saham apa ya, mulai dari view. Jadi jangan asal ikutan orang, kenapa saham ini, harus tahu kenapa dia milih itu. Dari view-nya dulu, kita ngelihat tahun depan tuh bagus atau jelek. Sebenarnya tuh memutuskan tahun depan bagus atau jelek, pertanyaannya tuh ini dulu sih. Nggak ada ya. Pertanyaannya tuh ini dulu, biasanya tahun depan bagus atau jelek? Kalau bagus, artinya lebih bagus dari tahun lalu ya. Kalau bagus artinya lebih bagus dari tahun lalu. Kalau bagus, pilih saham defensif atau cyclical. Tahu nggak? Kalau ekonomi bagus, pilih saham defensif atau cyclical? Cyclical. Oke. Benar nih, waduh jago ya. Kalau ekonominya makin bagus, harusnya pilih saham cyclical. Cyclical itu yang kayak, pokoknya kalau ekonomi bagus ya bagus deh. Kalau ekonomi jelek, dia jelek banget. Gitu. Tapi kalau ekonomi bagus, pilih saham cyclical. Ini gue ada nih beberapa saham cyclical ya. Kalau ekonominya jelek, pilih saham defensif. Saham yang kalau ada badai ya dia tetap bertahan. Contohnya kayak ACBP, BCA, apa ya? Biasanya sih itu Telkom. Jadi yang defensif. Kalau ekonomi, ingat ya, jadi ekonomi bagus cyclical, ekonomi jelek defensif. Nah, cyclical apa aja nih? Nanti gue ada listnya sih sebenarnya di sini. Nah ini, menurut gue ekonomi bakal bangkit, terlepas dari kita sekarang Omikron, karena menurut gue Omikronnya nggak separah Delta ya, cuma 1/10-nya Delta, berarti kita pilih sektor cyclical. Again, ini gue ngomongin tahun depan ya, jadi bukan jangka panjang. Ini tahun depan ekonomi bangkit, sektor cyclical. Jadi pertanyaannya cuma, tahun depan bagus apa enggak? Bagus, oke, berarti kalau bagus cyclical, kalau jelek defensif. Biasanya sesimpel itu. Nah, sektor-sektor cyclical apa aja? Perbankan, komoditas, infrastruktur, otomotif, sama properti. Gitu. Gue nggak mau sebut
Mungkin nanti di Q&A kali ya. Soalnya ya sejak yang OJK bilang apa nggak boleh sebut aneh-aneh gitu juga jadi takut ya. Jadi mungkin nanti di Q&A aja. Jadi kira-kira sektornya seperti ini. Nah, ini mungkin tips juga ya. Kalau kita milih saham, usahakan tuh kita milih sektornya dulu. Coba bayangin ya, ada yang tahu nggak IHSG itu berapa? Berapa jumlah saham di IHSG hari ini? Ada yang tahu? Mungkin boleh minta lagi ya hadiahnya. Boleh nggak? Gue nggak modal gitu ya, hadiah tuh. Nggak, satu aja deh, terakhir jawaban terakhir. Ada yang tahu nggak jumlah saham di IHSG itu berapa? Tebak ya, gue sambil cari deh. 690. Oh, 600 salah. Ya, 700. Ya, udah pada cari ya jumlah saham di IHSG. Berapa sih? Ada yang tahu? Ada yang cari duluan? Ada yang dapat duluan? Berapa? Berapa? .764. Siapa? Ya, lu niat cari lah, gue gak tahu benar apa salah sih, cuma 700-an. Oh mantap ya, oke. Siapa namanya? Ferry. Jadi kalau kita milih satu dari 764 saham, kan repot banget ya. Milih satu dari 764 tuh repot. Tapi kalau kita milih satu dari 12 sektor, jadi di IHSG itu ada 12 sektor ya, berapa sih? 4, 3, 11 ya, sorry. Kalau ada satu dari 11 sektor itu lebih mudah. Pilih satu dari 12 atau satu dari 764? Satu dari 11 dong ya. Nah, pilih sektornya, pilih industrinya. Kalau kita get the industry right, kalau pilih industrinya itu tepat, biasanya ya, saham apapun di industri itu tuh jalan. Ketika kalau ingat yang batu bara waktu itu harganya naik, kan semua harga batu bara naik ya. Ada yang naiknya lebih banyak, ada yang lebih jelek. Nah itu ya cuma beda dikit lah. Gitu. Tapi make sure get the industry right. Pilih industrinya dulu. Gitu. Jadi bukan pilih sahamnya, karena sahamnya banyak banget. Pilih industrinya. Karena tahun ini ya ada yang milih misalnya Unilever gitu. Tapi it's just atau ICBP gitu. Tahun ini tuh bukan tahunnya consumer gitu loh. Jadi perusahaan bagus. Tapi kalau industrinya salah, itu nggak naik juga gitu loh. Jadi pilih industrinya yang benar dulu. Karena perusahaan bagus di industri yang salah juga nggak akan naik. Tapi kalau industrinya benar, saham paling sampah pun naik gitu loh. Kayak kita salah milih juga dia naik kalau industrinya benar. Jadi mesti make sure industrinya benar dulu. That's why menurut gue ya sektor-sektor ini sih sebenarnya ya. Sebenarnya gue ngambil dari ini juga ya. Kita kan posisinya sekarang ini posisi ekonomi ya. Posisi ekonomi nih. Ya kita mungkin sekitar sini kali ya. Sekitar sini ya. Jadi ya sektor-sektor yang cocok biasanya basic materials, which is commodity, staples, seperti itu. Jadi mungkin kira-kira seperti itu sih. Nah itu ngomongin saham tahun depan ya. Mungkin gue akan cut short, nanti soalnya Mas Isvan akan jelasin juga. Nah itu ngomongin saham tahun depan. Saham tahun depan. Tapi kalau saham jangka panjang, ini nggak boleh sektor cyclical. Oke? Saham jangka panjang jangan cyclical. Gue belajar banget tuh. Saham pertama gue tuh Astra. Astra kurang bagus apa coba? Tahu nggak sih tahun 2010 ya, Astra tuh kayak BCA, perusahaan nomor 1 di Indonesia. Bumi ya, Bumi bahkan perusahaan pernah nomor 1, nomor 2. Astra tuh nomor 1 di tahun 2010. Gue masuklah Astra di 2013, pas pertama punya KTP. Ingat banget beli di harga 7.000 setelah dia stock split, di 7.000. Tahun sebelum corona deh, harganya juga 7.000-an. Astra kurang bagus apa coba? Tapi 7 tahun harganya 7.000 gitu. Gue sempat jualnya tuh di 8.000 plus 9.000, sempat naik, tapi habis itu sebelum corona dia 7.000 lagi. 9-10 tahun, enggak lah. 7-8 tahun seorang Astra 7.000 gitu loh maksudnya. Harganya nggak kemana-mana. Lo kurang bagus apa gitu. Nah masalahnya adalah Astra tuh cyclical. Apa yang bikin Astra cyclical? Otomotif. Isinya ada United Tractors, isinya batu bara. Maksudnya cyclical tuh yang kayak komoditas gitu sih, tergantung harga komoditas gitu ya. Isinya ada Astra Agro Lestari yang kelapa sawit. Jadi cyclical gitu loh.
Kalau bisa pilih perusahaan yang tidak cyclical. Kemudian pilih juga perusahaan yang memimpin dan terus berinovasi. Ini gue agak menyindir Unilever sebenarnya. Unilever kan nggak ada Unilever lah ya di sini ya. Soalnya Unilever tuh memimpin, tapi apakah dia inovatif enough? Sekarang kan jadinya kalah sama Wardah. Sekarang kalahnya sama Something, sama MS Glow. Sekarang, siapa di sini yang pakai Pond's? Siapa di sini yang pakai Pond's di ini cuci muka? Gue sih pakai sih sebenarnya. Nah, itu tuh membuktikan bahwa kita tuh nggak harus beli saham yang kita pakai, nggak selalu seperti itu gitu. Unilever tuh membuktikan itu gitu. Jadi ya dia memimpin, tapi tidak cukup inovatif, makanya kalah tuh sama kayak Something, MS Glow atau Scarlett gitu-gitu ya, gitu. Jadi dan pertumbuhannya masih bagus. Kalau lo lihat Unilever, bagus banget ROI-nya, tapi pertumbuhannya, growth tuh penting. Jadi bagus hari ini beda sama bagus di masa depan. Unilever tuh mungkin bagus hari ini, tapi kita harus lihat ke depan. Karena invest saham itu, investasi lah ya, nggak hanya saham sih. Invest itu selalu ke depan. IHSG itu forward looking machine. Geraknya tuh karena ekspektasi. Hari ini mungkin masih jelek, tapi kalau ekspektasinya bagus, dia bakal naik duluan gitu loh. Jadi growth tuh penting. Kedepannya dia masih bagus. Hari ini bagus nggak apa-apa. Kedepannya masih bagus nggak? Itu lebih penting sih. Jadi jangan cuma lihat financials, laporan keuangannya bagus, tapi kedepannya masih bagus nggak? Growth begitu. Nah, Unilever tuh ya 5 tahun terakhir pertumbuhannya sekitar nggak tahu 1-2% per tahun kayaknya ya. Nah, mungkin beberapa ini ya, ini saham jangka panjang. Oke, saham jangka panjang ya, jadi bukan tahun depan ya. Saham jangka panjang, gue ada 5. Pertama tuh BCA, top pick lah ya, gitu ya. Maksudnya yang selalu kayak udah proven nggak mengecewakan gitu. Nah, karena dalam 10 tahun terakhir kenaikan harga BCA tuh 17% per tahun. 10 tahun, setiap tahun dia tuh naik 17%. 17%, tahun depan 17%, rata-rata tuh seperti itu. Nah, kenaikan harga saham selalu ngekor sih ini ya earnings. Earnings apa sih? Profit ya dia loh, keuntungan dia. Keuntungan dia 12%, harga sahamnya 17%. Mirip-mirip, nanti kita lihat mirip-mirip ya. BRI, kenaikan harga sahamnya rata-rata dalam 10 tahun terakhir itu 13% per tahun. Earnings-nya 16, mirip-mirip lah, gitu, beda-beda tipis gitu. Jadi makanya earnings growth itu penting karena at the end of the day harga saham tuh mirroring itu juga. Gitu. Nah ini 2 yang tidak syariah sih, tidak syariah. Tenang, ada pilihan syariah. Pilihan kedua, pilihan syariah adalah Telkom. Tapi ya maksudnya tapi 10 tahun terakhir 10% lah ya per tahun, earnings growth-nya juga 10% per tahun. Jadi earnings growth sama harga tuh memang mirip-mirip gitu ya. Makanya penting cari growth-nya. Nah ini menurut gue mungkin bisa jadi the next little BCA kali ya, the next little BCA gitu. Tapi high risk ya, gue taruh di situ high risk ya. Jadi lebih tinggi lah resikonya. 3 di awal tuh lebih rendah resikonya. Kenaikan harga sahamnya susah juga sih, karena dia baru kencengnya sekarang juga menurut gue ya. Kalau milih saham kayak gini, mesti lihat growth-nya, mesti lihat siapa orang di belakangnya juga sih, manajemennya gimana. Gitu, karena jago kan di belakangnya Gojek ya, and Tokopedia juga ya. Jadi I believe mereka punya ekosistem yang bagus lah untuk boost bank jago ini juga gitu. Sama yang terakhir mungkin MTEK ya, menurut gue ya. In longer term ya, again in longer term, ini syariah tapi again high risk. Ya Arto sama MTEK high risk menurut gue. Ya konglomerasi media sama teknologi menurut gue mereka lumayan gercep ya, kayak Rans kan mau IPO nih, Rans Entertainment. Ini Rans grupnya sih yang mau IPO ya, akhir tahun ini mereka udah beli sahamnya Rans. Jadi quite gercep sih in the industry gitu. Tapi again high risk. Nah, lihat harga sahamnya sama earnings growth-nya juga mirip-mirip ya, 22 sama 15%. Gitu. Mungkin itu aja sih dari gue. Kalau Mas Isvan mungkin ada pilihan-pilihan lain untuk saham jangka panjang atau 2022 yang lebih menarik.
Itu dulu dari gue, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Q&A. Thank you semuanya. Thank you, Ceveli. Untuk teman-teman yang di sini kalau mau bertanya ditahan dulu. Untuk yang online bisa langsung diketik secara online ya. Tapi kalau yang di sini disiapin dulu pertanyaannya, kita lanjut dulu ke Coach Isvan. Silakan. Thank you, Arif. Silakan tepuk tangan dulu teman-teman. Wah, keren banget ya teman-teman sesi dari Kak Feli tadi ya. Jadi udah at least sudah pada paham, udah pada mengerti sedikit. Di sini aku akan lebih bahas mengenai kenapa saham dan perkembangannya seperti apa. Jadi sesinya nggak beda-beda jauh. Mungkin sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Sesuai dengan cara Kak Feli memperkenalkan diri, aku memperkenalkan diri dengan umur aku dulu. Aku umurnya 32 tahun, which is cuma beda 6 tahun sama Feli. Ada yang lebih tua dari aku nggak di sini? Nggak ada ya. Tadi yang paling muda umur 18. Ada yang lebih muda dari 18 tahun? Oh, Kak Varian. Berapa umurnya? Baru lahir ya? 13. Oke. Coachnya hari ini sama-sama bukan dari Pulau Jawa ya. Jadi kalau Kak Feli dari Pontianak, aku tebak dari mana? Dari Indonesia Timur, aku dari Ambon. Jadi memang biasanya orang perantau tuh akan lebih keras kerjanya ya. Next, di sini ya. Nah, ini mungkin aku sedikit bercerita, ini mungkin sedikit meng-highlight apa yang aku bahas di sesi sebelumnya 2 hari lalu. Di sini, kenapa harus saham? Jadi, kita lihat di sini. Gaji 10 juta, aku bikin ilustrasi dengan 10 juta rupiah, ini asumsinya bahwa seorang umur 26 tahun dia pengen nikah di umur 28. Gaji 10 juta, 50% gaji dia invest. Ketika dia mau nikah, dia punya 555 juta. Udah cukup buat DP rumah, udah cukup buat nikah dengan gaji 10 juta. Invest 50%, jadi kurangi biaya entertainment dan macam-macamnya. Kita bandingkan nabung dan invest. Nabung dia cuma dapat 278, kalau dia invest di saham dengan asumsi return 15% per tahun, maka akan dapat 555 juta. Ini jadi bedanya nyata banget kalau kita invest dan kita nabung. Nah, perjalanan investasi tidak hanya cukup sampai di habis menikah. Ketika setelah menikah, dia start dengan gaji 10 juta. Ini ilustrasinya 10 juta dan ini kenaikan gaji sesuai inflasi sekitar 5% per tahun. Aku bikin table juga di sini, usia dan gaji naik terus. Ketika mau retire nanti gajinya 42 juta. Porsi investasi ketika mau nikah otomatis tadi kalau masih bujang itu 50%, diturunin jadi 20%. Ntar kalau nggak istri ngomel-ngomel ya. Dengan 20% per bulan dia investasi terus, tiap tahun akan naik terus porsinya sesuai dengan kenaikan gaji, 20%-nya dipertahankan, investasinya jalan terus dan bayangin, ketika dia retired, dia akan punya 25 miliar. Jadi bayangin, dengan gaji 10 juta, itu Anda retire bisa punya 25 miliar dan aku bikin juga perencanaan keuangan itu bukan hanya sekedar uang, tapi sekedar kita harus juga mempertimbangkan kapan punya anak. Gitu. Nah, di sini aku juga bikin simulasi, punya cukup 2 anak dengan jarak 6 tahun. Jadi anak pertama kuliah umur 43 tahun, ketika si parentsnya umur 43 tahun. Anak kedua itu kuliah di umur 49 tahun parentsnya. Ketika anak pertama kuliah dia akan punya 3,7 miliar. Anak kedua kuliah dia punya 10,6 miliar. Bayangin dengan gaji 10 juta dia bisa punya 10 miliar untuk menyekolahkan anaknya pada saat anaknya nanti masuk university. Jadi aku sempat juga kemarin bikin simulasi kalau punya 3 anak dengan perbedaan 3 tahun, itu isinya dari umur 37 tahun sampai umur 47 tahun, itu tiap tahun pikirnya apa? Bayar uang pangkal anak semua. Makanya pasangan yang mau nikah ini kayaknya ada sebelah sini nih ya. Sebaiknya kalau mau memiliki anak harus dipertimbangkan juga dan bikin perencanaan keuangan bukan hanya sampai beberapa tahun ke depan, tapi sampai Anda retired finishnya. Itu kenapa harus saham. Dan kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya, level ini ketika Anda retired, 24 miliar Anda punya, dipotong biaya-biaya kuliah anak, punya 10 miliar, Anda beli Ford Mustang bisa cash. Di mana itu ada mencapai level financial abundance atau financial freedom paling tinggi levelnya. Mau beli apa aja Anda bisa. Nah, gimana caranya jadikan saham itu sebagai investasi sepanjang hidup? Kenapa? Karena aku ambil data dari, tadi kalau Feli ngambil 20 tahun terakhir di Indonesia, aku ngambil 100 tahun terakhir. Jadi bursa saham di Amerika itu sudah ada sejak tahun 1900. 100 tahun terakhir di Amerika itu 74 tahunnya itu kasih cuan. 24 tahunnya
merah atau turun. Makanya peluang untuk kita cuan itu di saham itu cukup besar sekali, tiap tahun 75% lah peluang untuk cuan. Nah ini, aku sedikit ngejelasin, mungkin dari sesi-sesi awal, sering banget coach atau trainer nyebutin tentang Warren Buffett. Warren Buffett ini kita lihat, gimana dia melipat gandakan uangnya di saham. Jadi aku kasih ilustrasi gini, umur 19 tahun dia punya $10.000. Umur 30 tahun itu sekitar 10 tahun, ini naik 10 kali lipat. Hampir per 10 tahun naik 10 kali lipat, 10 kali lipat sampai $1 miliar, $10 miliar, $100 miliar, 1 billion sampai 100 billion. Bayangin cadangan devisa Indonesia di BI itu 125 billion. Jadi artinya kekayaan satu orang sama dengan cadangan devisa di Bank Indonesia. Nah, ini kira-kira untuk mengawalinya apa sih yang harus dipegang ketika Anda berinvestasi saham? Invest what you can afford, jadi sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan trennya kebanyakan orang sekarang ada yang ngambil pinjol terus dia invest, itu nggak boleh. Harus konsult dengan wealth advisor. Wealth advisor siapa? Di OCBC NISP, di FFG kita punya coach dan trainer konsultasi dengan kami. Think long term. Investasi saham harus lebih dari 5 tahun. Anda nggak bisa invest sekarang harapin cuan besok. Jangan ngikutin tren, dan yang terakhir kuncinya paling terakhir ini kuncinya nih, be patient atau sabar. Jadi ini kisah ketika Warren Buffett bertemu dengan Jeff Bezos, richest man in the world yang punya Amazon. Jeff Bezos bertanya, Warren, kenapa strategi kamu itu simpel banget tapi nggak ditiru sama orang? Jawaban Warren Buffett cuma satu, karena nggak ada orang yang mau kaya tapi pelan. Gitu. Jadi dia benar-benar bilioner ketika usianya udah kayak kakek. Next. Oops. Nah, sebelum kita mulai, aku sedikit kasih wejangan untuk kalian. Jadi ini dari Warren Buffett juga. Ketika Anda invest di saham, Anda nggak boleh takut ngelihat harga saham itu turun 50%. Saham itu kejam loh. Aku akan bilang buruk-buruknya doang, karena investasi itu nggak cuma melulu menawarin profit, cuan, atau macam-macamnya. Saham itu kejam. Kalau dia sekali turun, itu bisa lebih dari 50%. Aku kasih contoh mungkin Unilever ya, tadi Feli sempat ngomong Unilever. Unilever itu kalau Anda pegang dari 2017 sampai sekarang, itu Anda kehilangan value 60%-an. Nah, ini aku kasih contoh lagi yang lain lagi, bahwa ini ada siklus hampir siklus 10 tahunan. Itu pasar saham kalau sekali turun dalam setahun itu bisa sampai 40%, 50%. Paling parah terakhir dalam ingatan kita itu 2008 financial crisis, minus 60% value-nya, jadi Amerika turun, seluruh dunia ikutan turun. COVID kemarin cuma turun 30%, .com bubble turun 40%, Black Monday 87 turun 20%, siklus 100 tahunan yang belum terjadi adalah ini. 1929 itu minus 80%. Jadi Anda punya 100 juta, Anda lihat di rekening tinggal 20 juta, itu value-nya hilang semua. 100 tahunnya kapan? 1930, which is we are approaching that, tapi belum ada tanda-tanda akan bisa kejadian seperti itu lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kita tetap waspada, dan kalau kalian investasi saham, kalian harus punya namanya dana cadangan. Jadi dana cadangan itu apa? Jadi ketika terjadi market kayak gini, sebenarnya midnight sell. Jarang banget kejadian ketika midnight sell, Anda harus punya uang, Anda harus punya limit untuk bisa beli saham di harga bawah. Ini mungkin sedikit gambaran tentang saham ya, resikonya aku kasih tahu duluan. Nah, ini pergerakan bulanan. Nah, kalau kita lihat di bulan Desember, ini selalu saham itu cuan. Dalam at least 20 tahun terakhir saham selalu cuan, dengan cuannya itu sampai di atas 1%. Mudah-mudahan Desember ini kita masih akan cuan juga. Aku mau ngasih hadiah nih, ada yang udah investasi saham belum? Iya. Nah, boleh sedikit cerita nggak? Pengalaman tahun ini gimana? Cuan atau nyangkut? Langsung dikasih ya hadiahnya. Thank you. Jadi kalau pengalaman cuan ya, sebenarnya nggak cuan-cuan amat. Kalau misalkan aku udah mulai dari 2018. Oke. Dan dulu itu yang ngetren adalah ya invest ke saham yang kayak katanya Feli tadi. Jadi apa yang kamu pakai, ya itu yang kamu beli, gitu kan. Nah jadi ya aku beli yang saham kayak misalkan contohnya Unilever, yang sekarang itu ya minus 50%. Gitu. Masih ada di portfolio? Masih ada di portfolio, masih di hold. Oke. Gitu. Pernah lagi yang sampai minus 75% waskita. Cuma ya memang kayak kata coach tadi juga, kalau misalkan udah lagi market crash, aku beli BRI di harga 2.200 waktu itu. Dan sekarang ya udah 2 kali lipatnya, meskipun ya sekarang untungnya nggak banyak ya, karena memang aku masih averaging. Cuma ya it's a good buy waktu itu. Oke.
Karena nggak akan pernah lagi turun sedalam itu kan. Ya. Jadi so far portofolioku ya setara sama obligasi lah returnnya. Oke, thank you. Dengan siapa tadi namanya? Vipasi. Oke. Jadi contoh yang bagus banget ya. Jadi pernah punya ongkos belajar ya. Jadi uang sekolah ya. Uang sekolahnya di Unilever. Jadi kalau biasanya orang kalau investasi itu bilangnya uang sekolah. Kalau rugi itu jangan dibilang rugi, bilangnya uang sekolah. Nah, cuman menarik nih karena sesuai dengan contoh yang aku kasih tahu tadi bahwa kita harus punya dana cadangan untuk serok bawah. Jadi bahasa gaulnya itu serok bawah ketika harganya lagi turun dalam. Nah ini mungkin aku sedikit kasih seasonality ya. Jadi kalau kita perhatikan heat map-nya ini, 5 tahun terakhir itu Februari sampai Juni sangat rawan koreksi. Nah jadi biasanya ketika rawan koreksi ini Anda harus berperspektifnya kebalik. Jadi ketika koreksi Anda masuk market, Anda harus punya uang banyak di sini nih. Pas kan ketika bulan April atau Mei nanti dapat THR kan, THR jangan dipakai dulu, beliin saham ketika sahamnya turun dan seasonality-nya ini sedikitnya agaknya bisa diulang dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kemungkinan besar kita akan rally di Desember, Januari mungkin masih naik, kemudian ketika terjadi koreksi Anda beli. Jadi perspektifnya harus diubah bahwa beli saham itu ketika murah, jangan Anda beli ketika di pucuk-pucuknya lagi tinggi-tinggi. Next. Nah ini mungkin aku sedikit cerita IHSG kita. Tadi yang 30% ini di sini nih. 30% turun ketika COVID, tapi ini udah balik lagi. Sudah balik ke pre-pandemic. Dan tadi kalau di awal, kalau perhatikan bahwa proyeksi para analis dari waktu tahun lalu, itu 6.800, sebentar lagi kita kena nih. Jadi mudah-mudahan itu bisa kejadian. Dan kalau kita lihat, apa yang terjadi yang chart yang warna abu-abu ini adalah flow dari investor asing. Jadi investor asing ketika COVID dia keluar dari market. Apapun yang terjadi, dia nggak tahu apa namanya kejadian proyeksi ke depan kayak gimana, keluar dari market, dia baru balik-balik lagi sekarang. Di 2021 akhir baru balik lagi ke market, dan kalau kita lihat return Indonesia ini aku bandingkan dengan beberapa negara lain, kita masih di bawah. Jadi dari pandemic close kita baru naik sekitar 27%-an. Bayangin India sama Korea, di sini aku highlight India sama Korea udah naik 65%. Artinya potensi kita di 2022 itu masih ada another 30%. Kenapa aku highlight India sama Korea? Karena kita lihat di sini next. Investor asing itu melakukan rotasi saham di dunia. Jadi India sama Korea udah naik banyak. Dalam sebulan terakhir itu asing keluar. Jual saham di Korea sama India, dia masuk kemana? Masuk ke Indonesia. Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Jadi rotasi itu terjadi dan sangat mempengaruhi apa yang terjadi di pasar saham. Jadi investor asing memegang peran penting banget nih di saham. Nah ini kita lihat, aku kasih chart lagi di sini. Investor asing itu puncaknya 20 triliun beli bulan November. Tahun ini 2021 dia udah beli 40 triliun di saham, 20 triliunnya di single month di bulan Desember. Tapi sepanjang 2020 dia jual 60 triliun. Artinya masih ada another 20 triliun yang potensi bisa masuk lagi ke saham, dan bayangin dia beli di 20 triliun, IHSG-nya di mana? Di 6.700. Ketika dia beli di IHSG 6.700, jualnya di mana? Pasti ada margin ke atas, artinya dia bisa jualan di atas 7.000 untuk tahun depan. Next. Nah, cuman di sini yang menarik di sini adalah asing itu hanya beli 4 saham. Majority cuma beli 4 saham, dari tadi masuk 40 triliun, 33 triliun lari kemana? Cuman di 4 saham ini, BRI, Telkom, BCA, dan Mandiri. Porsi kepemilikan asing di 4 saham ini, bayangin 75-80%. Jadi investornya itu semua isi orang bule semua. Jadi mereka ngapain aja akan kena impact ke saham ini. Mereka beli banyak, sahamnya naik. Mereka jual banyak, sahamnya turun. Makanya ketika asing beli banyak, harusnya kita ngikut ke asing. Jadi aku sedikit ngajarin kalau teman-teman, ada nggak sih teman-teman yang beli saham karena lihat postingnya si A, si B, si C, dibeli ini ikutan? Pasti banyak kan? Tapi kalau aku lebih saranin kita ngikutin flow dari investor asing ini, di mana aku kasih contoh, 4 saham yang dibeli asing tadi, itu returnnya dalam 6 bulan terakhir itu luar biasa banget, 15% sampai 20%. Nah, gimana cara berpikir ala investor asing? Di sini aku sedikit sharing. Yang pertama itu adalah earnings momentum lagi bagus. Sama dengan kata Kak Feli tadi bahwa earnings atau laba itu pemegang kunci dari pergerakan harga saham. Valuasi masih tergolong murah sama nggak pelit bagi dividen. Dividen itu apa? Dividen itu aku jelasin lagi di sini. Dari porsi laba yang dikumpulkan itu dibagi ke pemegang saham. Pemegang saham itu siapa aja? Pemegang sahamnya itu bisa, contoh misalnya kayak Indofood CBP itu larinya ke Salim Group, BCA ke Jarum Group. Misalnya Anda sebagai pemegang saham publik itu dapat juga dividen, meskipun yang sana punya 1 miliar lembar, Anda punya cuma 100 lembar. Biasanya kita hitung dari mana? Dari dividen yield. Jadi dividen yang dibagi per lembar saham dibagi dengan harga saat itu. Jadi istilahnya bunganya itu berapa persen sih?
Itu kita bilangnya dividend yield. Murah atau mahal, kita biasanya pakai PE ratio. Anda nggak perlu pusing-pusing hitung, Google udah ngitungin buat Anda, ketika klik misalnya BBCA saham itu akan keluar. Atau nggak buka di Google Finance, klik kode sahamnya itu keluar PI-nya. PI range-nya dari berapa? 10 sampai 20 itu tergolong masih layak beli. Ada saham kayak misalnya PI 100 kali, Amazon di Amerika bisa sampai 75 kali, Netflix 60. Jadi biasanya teknologi stock itu di value sampai tinggi banget karena mereka ada time horizon panjang sehingga earnings-nya bisa dinilai. Tapi biasanya di Indonesia tuh antara segini, 10 sampai 20 ini consider masih reasonable untuk dibeli. Next, nah ini aku sedikit bahas pergerakan saham-saham yang tadi yang dibeli asing ya. Jadi kita selain belajar kita praktekkan juga di sini. Earnings momentum Telkom masih bagus. Bulan September labanya naik 12%. PE ratio 17 kali masih layak beli. Dividend yield 4%. Jadi kalau Anda beli 4.000 dapat dividen 400 perak. Next. Bank Mandiri sama dividen yield 3%, PE ratio 15 kali, sangat murah untuk kategori perbankan. Dan earnings momentum lagi naik 80% labanya. Dan ini data ini di Google Finance itu di-update itu tiap quarter. Next, di sini Bank Rakyat Indonesia, PE ratio 22 kali, dividen yield 3 kali, earnings momentum lagi bagus, Anda bisa cek semua di Google Finance. Ini pergerakan harga sahamnya. Bank Sentral Asia, PI itu 30 kali, salah satu yang lumayan mahal di Indonesia, tapi kalau kita lihat bisa diimbangi dengan laba bersih yang tumbuh cukup lumayan 12%. Nah itu mungkin sekilas mengenai saham-saham yang dibeli asing tadi. Ada nggak sih saham-saham yang bisa ngasih cuan tapi alternatif lain? Tadi di awal kalau kalian ngikutin sering dimention sama MC-nya Kak Arif tadi bahwa akan dapat bonus satu lot saham Sido muncul. Sido itu saham Sido muncul. Aku kasih perbandingan di sini saham Sido muncul dan BCA. Dalam 5 tahun terakhir Sido muncul itu returnnya ngalahin BCA di mana Sido muncul itu 210%, BCA 140%. Jadi kenapa Sido muncul bisa seperti ini? Karena memang kalau kita lihat laba bersihnya pertumbuhannya jauh lebih di atas BCA dan ini data terakhir September. Pendapatan itu naik 40%, laba bersih naik 60% karena channel e-commerce. Jadi dia launching soft gel kalau teman-teman tahu Blackmores, terus wellness atau macam-macamnya. Sudah muncul ngeluarin produk baru soft gel dan ini cukup berhasil. Laba bersihnya naik 60%, PE ratio masih lebih murah dari BCA. Kalau BCA tadi 30 kali, sudah muncul cuma 23 kali, dividen yield 4%. Artinya dividen yield yang Anda dapat dari Sido sama, istilah sama lah kayak bunga taruh di bank, tapi Anda bisa nikmatin kenaikan harganya. Sido ini naik dari 200 perak tahun 2017 mencapai sekitar 900 sekarang. Dan bayangin di harga 800 itu ada investor asing, institusi beli cukup besar, value-nya sekitar 5% dari kepemilikan. Itu di harga 700-800. Artinya investor asing aja, bule-bule itu masih pada beli. Artinya mereka masih mengharapkan cuan yang masih besar dalam time horizon dalam at least 5 tahun ke depan. Jadi ini kira-kira gambaran mengenai Sido muncul. Jadi it's a must to have tahun depan apa? Telkom, Sido, dan Bank Mandiri. BCA, BRI kalau punya uang boleh dipertimbangkan, punya uang lebih boleh dipertimbangkan untuk masuk. Nah, itu mungkin dari aku, mungkin aku sedikit tambahin tadi Feli udah sedikit ngomong lebih panjang lebar tentang inflasi dan macam-macamnya. Aku sedikit kasih gambaran. Ini kira-kira gambaran nih IHSG tahun depan berapa. Jadi dari kita proyeksi bahwa IHSG kita selalu pakai skenario bull, bear dan bear. Optimis, normal sama pesimis. Jadi kalau ekonomi bagus, harga sahamnya naik, IHSG bisa 7.900. Tapi base-nya rata-ratanya kita pasang di 7.300, jadi range-nya 73 sampai 79 tahun depan. Kalau Omicron makin parah, terus kenaikan suku bunga cepat masif banget dan terjadi perlambatan ekonomi, maka bear case-nya di berapa? Ini di 5.800, penurunan paling bottom dari 5.800. Next. Wah. Rusak ininya. Nah, ini aku kasih sedikit gambaran di sini. Indonesia ini udah mulai ada tanda-tanda inflasi. Jadi kenapa? Kalau laporan inflasi dari BI ini 1,6%, tapi ada satu indeks lagi namanya Producer Price Index. Jadi harga-harga barang yang dibeli produsen, terutama yang mereka import, itu udah naik 7%. Jadi biasanya ini akan di pass on ke customer dalam waktu 3 bulan. Artinya
wacananya adalah tahun depan inflasi Indonesia mungkin akan naik dari 1,6% menjadi 3% karena IMF juga sudah memprediksi bahwa inflasi akan ada di angka 3%. Kenapa Indonesia bisa mengalami kenaikan Producer Price Index? Karena 30% impor kita datang dari Cina. Jadi kenapa Cina bisa mengalami inflasi tinggi? Jawabannya adalah karena harga batu bara itu cukup naik, cukup tajam, harga minyak cukup tajam juga, dan edible oil kayak plantation palm oil itu naik cukup tajam juga, sehingga di Cina Producer Price Index itu udah naik 13,5%. Ini yang jadi wacana bahwa tahun depan first quarter, second quarter inflasi di beberapa negara, mostly hampir semua negara kan mengalami inflasi yang lebih tinggi, dan ini berarti apa? Era suku bunga rendah akan berakhir. Nah, ini aku kasih chart di sini gambaran kenaikan suku bunga sama pergerakan harga saham. Enggak semerta-merta ketika bunga naik, saham langsung turun enggak. Ketika suku bunga naik, itu akan butuh waktu sampai dia mencapai peak, dan ketika peak itu baru bubble pecah. Dalam waktu beberapa tahun terakhir, butuh sekitar 2 atau 3 tahun setelah suku bunga naik baru market turun. Artinya apa? Artinya tahun depan kita masih optimis, suku bunga akan naik tapi market tidak langsung turun. Market baru akan turun nanti ketika suku bunganya peak, terjadi kredit macet mulai meningkat, dan kemudian bubble-nya pecah. Dan pesan terakhir aku sebelum waktunya habis, Anda harus investasi itu adalah, jadikan investasi saham sebagai, kalau yang cowok, jadikan istri kedua Anda. Jadi investasi terus nih, tiap tahun investasi terus, dan punya dana cadangan untuk beli ketika market turun. Nah, aku kasih untuk penutup, aku sedikit cerita tentang si kehidupan pribadi Warren Buffett. Warren Buffett itu dia divorce dengan istrinya. Kenapa dia divorce? Karena istrinya bilang dia lebih cinta saham daripada gue. Jadi umur 50 atau 40 dia divorce, dan dia akhirnya pisah rumah, tapi istrinya dibeliin rumah di Venice Beach di LA, private beach. Dan dia itu sebagai contoh bahwa inilah saham, dan saham ini jadikan sebagai your long term life goals untuk masa depan Anda. Dan terakhir, saham itu bisa diwariskan ke anak. Jadi ketika kita udah punya, kayak tadi di contoh di awal CEO case tadi dia punya 25 miliar, itu bisa diturunkan ke anak. Jadi kalau kita buka form di OCBC itu di saham sekuritas itu ada ahli warisnya siapa, kita bisa tulis saja untuk anak. Itu jadi bisa ke depan saham ini bisa jadi legacy dan bisa diturunkan ke generasi-generasi berikutnya, dan nggak cukup stop di generasi ini. Itu aja mungkin dari aku. Terima kasih teman-teman. Nanti ada pertanyaan silakan. Thank you. Terima kasih buat semuanya. Tepuk tangannya dulu dong semuanya teman-teman. Nah, sesi selanjutnya kita lanjut ke sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman yang di sini ada yang mau bertanya, tetap ada dapat hadiah loh. Oke, boleh. Dengan Kak siapa? Coba berdiri dong. Perkenalkan, nama saya Oki. Boleh dibantu. Civeli boleh bersini, boleh. Sama coach, silakan. Saya ingin bertanya sama Civeli. Saya itu kan bukan dari bidang finance ya. Jadi kalau mau nyoba semacam kayak invest di saham atau trading atau yang lain-lain itu kan ada perasaan takut ya. Nah, terus cara apa yang paling mudah untuk menganalisa saham itu bagus dan cocok untuk saya itu gimana? Terus yang kedua, kan kalau kita mau invest otomatis kan harus ada kayak aplikasi yang mau kita pakai kan. Nah, aplikasi yang paling bagus juga tuh apa? Kan ada banyak, ada kayak Fareksa, Ajaib gitu kan. Terus ada Okta gitu kan. Itu yang paling cocok itu apa ya, Cia? Oke. Udah, terima kasih. Nanyanya di sini susah juga ya jawabnya. Oke. Pertanyaan pertama ya, kalau misalnya kita nggak ngerti-ngerti benar, tapi mau invest saham, mau harus gitu ya? Pengen. Oke, berarti pilih salah satu dari kelima tadi sih menurut gue. Kalau BCA sama BRI nggak syariah nggak boleh, ya mungkin pilihan lainnya Telkom atau ICBP gitu. Jadi kalau lu mau invest saham, menurut gue sih benar-benar untuk yang long term ya. Jadi karena nggak terlalu ngerti, jadi kurang cocok juga. Kalau misalnya mau yang momentum atau trading atau bahkan scalping tuh lebih nggak cocok lagi karena nggak ngerti dan nggak punya waktu untuk belajar saham, which is fine gitu, which is fine. Soalnya kita jagonya mungkin tempat lain gitu. Jadi saran gue, lu yang lebih aman, lebih long term, which is salah satu di antara 5 itu. Kalau boleh BCA BRI, it's even better. Kalau nggak boleh, mungkin ya Telkom atau ICBP. Atau kalau mau MTEK untuk yang lebih high risk, boleh.
Itu semoga menjawab sih pertanyaan itu ya. Kemudian kedua, kalau mau invest saham online tuh kalau tadi lo sebut Bareksa, itu tuh bukan Oki. Bareksa tuh reksadana. Jadi masih beda nih, reksadana sama saham tuh beda. Saham itu biasanya yang belakangnya tuh ada sekuritas-sekuritasnya. Nah, OCBC kan ada juga ya sekuritas, katanya semua yang datang di sini dapat saham SIDO tuh nanti. Kalau buka OCBC ya nanti langsung dikasih satu saham SIDO, lumayan tuh berapa? 80.000 ya. Gitu langsung saham pertama gratis dimodalin. Ada juga nih pilihan-pilihan lain seperti Ajaib, benar, Ajaib Sekuritas, apalagi ya Stockbit Sekuritas atau misalnya Mire, Indo Premier, sekuritas, pokoknya belakangnya sekuritas-sekuritas gitu. Mana yang paling baik? Nah mungkin Google aja nanti. Yang penting cara milihnya ya, cara milihnya pilih yang kan online. Cepat gitu, nanti coba lihat review deh, cepat atau lambat. Jadi cepat, cari yang cepat nggak nge-lag gitu. Sama kedua biaya. Kalau gitu kalau bisa biayanya tuh nggak terlalu tinggi ya. Gitu. Rata-rata biaya jual beli 0,15 sampai 0,25 itu oke. Kalau terlalu tinggi nggak bagus. Ada salah satu Indo Premier kalau nggak salah 0,19 kan agak tinggi gitu ya. Kemudian sama ketiga ini enak dilihat lah gitu. Kalau susah dilihat kan susah juga ya ini pakainya. Mungkin itu aja sih 3 tips untuk milih sekuritas online dari gue. Thank you, Oki. Ya, ada tambahan sedikit. Mungkin tadi agak sedikit rancu tadi pertanyaannya kalau yang disebutin Bareksa atau yang lain-lain itu lebih ke reksadana. Mungkin aku sedikit nambahin bahwa kita OCBC juga One Mobile, Anda juga bisa beli reksadana mulai dari 1 juta rupiah udah bisa, mulai dari 10.000 ya kalau nggak salah ya. 10.000 udah bisa beli reksadana. Jadi kenapa aku nyaraninnya ke One Mobile ketika beli reksadana? Karena itu semua dalam satu sistem. Bisa dalam satu sistem itu Anda bisa beli reksadana, obligasi, saham semua dalam satu sistem. Jadi manage keuangan itu dalam satu sistem, satu platform di mana boleh dibilang one of the best in Indonesia ya. Aku sebagai user, Anda bisa beli bahkan reksadananya pun bukan hanya reksadana lokal. Jadi Asia Pasifik, Greater China, bahkan reksadana Amerika pun ada di situ. Jadi fund-fundnya bervariasi dan memang at your fingertips itu menurut aku lebih cocok dibandingkan beberapa platform yang tadi disebutin karena di situ Anda ketika tarik uang dari reksadana bisa langsung pindahin ke rekening dalam 1 detik langsung pindah. Jadi memang secara platform itu lebih nyaman untuk kalau misalnya untuk investasi dan juga kalau misalnya mungkin sedikit jelasin ketika Anda beli saham itu buka rekening saham, selain buka rekening sekuritas Anda harus buka namanya RDN ya. Rekening dana investor itu sebagai kayak rekening penghubung. Nah, rekening penghubung itu juga ada di One Mobile. Jadi ketika memindahkan langsung, menarik juga langsung masuk ke situ. Jadi dalam satu sistem itu mencakup semua investment tools dalam satu aplikasi. Itu mungkin tambahan dari aku. Oke, terima kasih Coach. One Mobile berarti lengkap banget ya Coach ya. Betul. Ya Kak. Oke, nah kita ada pertanyaan dari online dari Kak Aini namanya. Bagaimana jika anak usia 17 yang sudah memulai investasi di capital market tidak memiliki dana darurat karena sudah tercover dana darurat dari keluarga. Sedangkan ia sendiri memiliki plan menabung dana darurat di usia 19 tahun. Apakah kesehatan finansial masih terjaga? Mungkin dari Coach Feli? Oke, nggak punya dana darurat tapi udah invest saham. Betul. Gitu ya. Anak muda emang kayak gitu. Pikirnya ya masih ada orang tua gitu. Terus masih muda lah nggak bakal sakit. Buat apa asuransi gitu kan, selalu mikirnya kayak gitu. Padahal sebenarnya mempersiapkan asuransi, mempersiapkan dana darurat itu paling baik ketika kita belum butuh. Emang justru kita belum butuh, it's the best time untuk mempersiapkan. Kalau udah sakit aneh-aneh, lu mau beli asuransi, udah nggak bisa gitu. Udah di PHK, mana bisa lagi nyiapin dana darurat, orang income-nya udah nggak ada. Jadi the best time untuk invest, untuk nabung, untuk beli asuransi dan produk-produk. Pokoknya ngatur uang yang benar adalah ketika kita belum butuh. Gitu loh. Kalau udah butuh, kalau udah urgent, udah susah nanti. Jadi untuk ini ya namanya. Ya betul, Kak Aini Jadi namanya. kalau sekarang masih sama orang tua, ada baiknya membangun habit punya dana darurat. Kalau awalnya dia mesti 6 kali ya oke lah diskon 3 kali nggak apa-apa deh. Tapi yang penting punya dan bangun habit bahwa kita kan nggak selamanya sama orang tua ya, gitu. Jadi mungkin itu sih untuk ini. Niat dulu bukan ya Coach ya. Ya habit bangun habitnya sih. Betul. Coach Ivan mau nambahin mungkin? Cukup. Ya. Dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya mungkin? Oke. Pokoknya boleh. Iya, mungkin mau tanya buat salah satu boleh jawab sih. Boleh. Soalnya sama-sama merekomendasikan yang sama. Oke. Jadi
Mungkin aku Johannes mau tanya sedikit tentang rekomendasi saham. Tadi kan sempat info ada saham BCA ya yang kurang lebih untuk tahun depan itu juga prospek bagus karena ikutin asing aja gitu ya. Walaupun kita lihat secara PI ratio kan sudah cukup tinggi ya, sudah sampai 30 ya. Gimana sih caranya kita tuh preventif kalau ke depan tuh siapa tahu bisa terjadi seperti kayak Gudang Garam, HMSP yang memang secara fundamental bagus tapi dia turun terus seperti LPPF juga turun terus. Nah, biasanya kan juga sudah tinggi ya. Khawatirnya nanti apa nggak over value jadinya seperti itu sih. Gimana sih caranya bisa membaca hal itu gitu? Ya, mungkin itu aja. Thank you. Kalian mau duluan? Gak apa-apa, masih fun aja dulu. Oke. Jadi mungkin aku sedikit ngejelasin gini. Jawaban pertanyaan bagus banget nih. Udah jadi investor berarti ya Pak Yohanes ya? Benar namanya Yohanes ya? Iya. Ya, udah jadi investor ya? Oke, jadi memang gimana prevent supaya BCA itu nggak kayak saham-saham yang lain. Jadi gini, aku kasih flashback Unilever ketika masa jayanya tahun 2017, berapa price to earning ratio-nya? PI-nya itu sampai 50 kali. Artinya BCA kalau misalnya bisa mempertahankan laba bersih pertumbuhannya bagus, jadi kuncinya di laba bersih. Jadi kenapa HMSP, Gudang Garam, Unilever itu sahamnya turun? Kita lihat laporan keuangan HMSP itu minus 50% bulan Juni kemarin laba bersihnya. Artinya cukai rokoknya naik, dinaikin pemerintah, dia nggak bisa pass on, market share-nya turun, laba bersihnya langsung turun 50%. Sama Unilever. Unilever pertumbuhan laba bersihnya itu minus 10% dalam rata-rata minus 10% dalam 3 tahun terakhir. Artinya dia dengan adanya kayak tadi MS Glow lah, Wardah dan macam-macamnya, dia pricing power-nya jadi lemah. Dia nggak bisa naikin harga yang sesuai kemauannya dia dan biayanya juga naik, makanya laba bersihnya itu turun. Artinya selama BCA bisa menjaga momentum laba bersihnya masih tetap naik, itu masih akan cukup baik harga sahamnya. Jadi overvalue apa enggak, kalau saat ini udah gray area, 30 kali itu udah lumayan mahal. Makanya tadi aku kasih rekomendasi bahwa ada loh saham yang lain yang lebih sama kayak BCA dan lebih murah. Jadi kalau kita ambil dalam 5 tahun terakhir itu cuma ada 2 saham yang trajektorinya itu naik di Indonesia. Jadi kalau kita lihat kayak BNI, Mandiri mungkin begini-begini terus nih. Ketika naik nggak selamanya naik. Saham yang selamanya naik dalam 5 tahun terakhir itu cuma BCA sama SIDO. Jadi kalau kita tarik garis tuh itu naik terus. Covid datang dia turun dikit, habis itu naik lagi. Cuma ada 2. Dan kenapa kita tadi bilang bahwa BCA masih layak beli? Kenapa? Karena berkaca pada pengalaman Unilever, peak price to earning ratio bisa sampai 50 kali. Artinya dengan BCA seperti itu mungkin tahun depan masih bisa ada gain meskipun tidak sebesar yang lain. Jadi biasanya BCA sebagai referensi juga karena investor asing ketika dia masuk ke Indonesia dia akan beli largest company dulu. Weighted-nya itu paling besar BCA, BRI, Mandiri, makanya dia masuk larinya ke situ dulu. Jadi selama BCA masih jadi largest market cap mungkin masih akan aman. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang masih newbie, masih belajar-belajar, intinya saham itu adalah kita ngeliat earnings growth. Setuju sama yang dibilang Civeli tadi bahwa earnings-nya naik berapa, labanya juga naik berapa, tapi kita tarik time horizon dalam 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir paling enggak. Gitu. Jadi selama earnings momentumnya terjaga, labanya pertumbuhannya enggak turun, enggak tersendat, sahamnya mungkin masih akan terus naik. Itu mungkin jawaban dari aku. Silakan, mau ditambahkan? Iya, kira-kira kayak gitu sih. Mungkin nambahin dikit, kalau lu bilang HMSP, Gudang Garam, LPPF tuh fundamentalnya bagus, bagusnya di mana gitu. Enggak, bagus-bagus juga sebenarnya. Makanya tadi kan gue bilang, sekarang kayak Unilever sekarang mungkin ROE wise bagus gitu, tapi growth tuh penting banget. Karena invest ke depan kan about expectation kan, kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Jadi kita harus bisa melihat at least growth-nya tuh jelas gitu loh. Kalau kayak nih HMSP atau Unilever, HMSP atau Gudang Garam itu kan memang udah murah banget. Tapi yang berita ini yang cukai naik 12%, oh itu bisa kacau banget tuh for the saham. Mungkin tambahan ini juga ya, selain growth, dulu gue tuh selalu ini, satu saham atau satu sektor. Karena saham-saham di sektor itu biasanya matriksnya sama. Jadi misalnya sektor apa ya, sektor rokok misalnya ya, kita ingat 3 hal paling penting di sektor rokok itu apa sih? 3 hal yang sangat mempengaruhi sektor rokok itu apa sih? Cukai, apalagi Mas? 3 hal yang paling penting di sektor rokok gitu ya. Cukai, apa? ASP, average selling price. HT-nya gitu ya. Average selling price ya, harga rokoknya. Harga rokoknya, apakah
cukainya naik, apakah harga rokoknya juga bisa ikut naik gitu ya. Dan ya mungkin dari margin kali ya, hal-hal kayak gitu. Kalau banking apa yang penting dari banking? NPL misalnya. Jadi atau kayak komoditi, batu bara, apa yang penting? Jadi fokusnya ke satu doang, karena satu atau dua lah, atau sampai 3 sih, 1, 2, 3 gitu lah. Kalau batu bara, apa yang paling penting? Harga batu bara. Kalau kelapa sawit, apa yang paling penting? Harga kelapa sawit. Gitu. Jadi untuk setiap sektor, pilih aja. Jadi jangan ngeliat semua, karena nggak semuanya penting. Jadi pilih 1 sampai 3, biasanya itu nggak banyak. Yang benar-benar penting gitu, sangat mempengaruhi that company, that sector. Rokok ya contohnya kayak itu cukai. Kalau consumer kayak Unilever, LPPF gitu-gitu, ICBP biasanya competition yang efek ke growth gitu sih. Jadi cari nggak usah semuanya diliatin, 2 sampai 3 aja yang penting. Liatin itu aja gitu. Itu sih. Oke, terima kasih cukup menjawab ya. Di situ hadiahnya. Ada satu pertanyaan online lagi dari Kak Ratna. Malam Coach Feli dan Trainer Isvan, aku mau tanya soal investasi saham. Saat ini aku mulai investasi saham, aku mulai pusing karena sekarang aku punya 20 emiten. Menurut Coach Feli dan Kak Isvan, lebih baik kita punya berapa emiten sih dalam sekali investasi? Silakan. Gimana Mas? Feli duluan. Mas Isvan deh. Kalau dari aku gini ya, jadi kebanyakan orang itu salah bahwa don't put your egg in one basket ya. Benar ya? Don't put your egg. Tapi kalau Warren Buffett itu bilangnya bukan gitu. Put several egg in one basket and watch them closely. Jadi beberapa aja, jangan kebanyakan. Artinya 20 kalau bagi aku itu udah banyak banget tuh. Jadi mungkin paling gampang gini, jadi kalau kita lihat sektor itu ada 11 ya tadi ya? 11 sektor, kita pick 3 sektor yang paling kita suka. Dari 3 sektor masing-masing 2 deh yang kita punya. Artinya 1 naik, 1 lagi bisa juga naik, bisa juga turun kan. Jadi at least paling banyak tuh 6. Itu udah mentok banget tuh kalau bagi aku pribadi ya. Jadi dari 11 sektor kita pick the best 3, dari the best 3 masing-masing kita punya the best 2 di dalam sektor itu. Jadi kita ngambilnya udah top down analysis udah oke, kita udah pilih sektornya, kita pilih sahamnya yang the best 2. Jadi maksimum 6 lah. Tapi itu kalau selain dari top down analysis, ada juga yang one shot. Biasanya Warren Buffett itu dia bukan top down, dia one shot. Jadi kalau dia ketemu company bagus, dia langsung tembak. Contoh misalnya kayak ada saham Cimori kemarin baru IPO, itu kalau dilihat memang sekilas laporan keuangannya bagus, laba bersih masih tumbuh 70%, meskipun size-nya itu cuma 1 triliunan, tapi dari segi growth cukup oke, dan investor asing pun aku lihat kemarin sempat 200 miliar 5 hari pertama IPO diborong sama investor asing. Jadi kita lihat bahwa bisa juga one shot kayak gitu, ketemu yang bagus langsung kita beli gitu. Jadi jangan terlalu banyak dalam portfolio, semakin banyak maka semakin pusing. Artinya kita harus slimming down lagi dari Kak Ratna tadi ya. Kita slimming down lagi, yang nggak penting-penting itu kita buangin deh. Kalau bisa misalnya kalau ada yang rugi di cut loss nggak apa-apa. Kita cari saham yang benar-benar oke yang bisa dimiliki 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Oke, terima kasih. Yang di sini untuk pertanyaan terakhir, teman-teman, ada yang mau tanya? Oh, siapa dulu? Banyak ya. Ada hadiah nggak nih? Ada dong, pastinya tetap ada. Boleh, berdiri silakan. Aku Syarif. Jadi siapa namanya? Syarif. Syarif. Jadi aku dari umur 16 itu dibukain saham luar sama orang tua aku. Jadi aku saham luar negeri? Iya, Wall Street. Oh. Jadi sekarang aku agak bingung sih, lebih prefer mana sih saham Wall Street atau saham Indo? Soalnya sama juga, dan aku juga udah banyak banget, udah sekitar 20-an juga. Jadi lebih di prefer mana gitu. Pembagiannya terus siapa? Yang 20 tuh yang luar negeri? Di luar itu ada 15, sudah aku tarik dari 40 sebelumnya. Oh, dari 40 sekarang ada sisa 15. 15, di sini cuma ada 5. Oh, oke. Oke, interesting. Feli deh yang jawab. Padahal baru mau nunjuk. Oke, lebih bagus saham luar atau saham Indo? Saya lebih bagus saham luar atau saham Indo? Menurut gue sih gini, saham Indo kan kita udah tahu lah ya, at least ya, lebih tersentuh lah, lebih misalnya kita tahu gudang garam itu apa gitu. Tapi kalau saham luar negeri kayak Shopify,
oh ya itu gitu. Tapi apakah benar-benar melihat tuh enggak juga gitu. Jadi kalau yang enggak terlalu menguasai, menurut gue enggak terlalu menguasai, enggak terlalu ngerti, enggak terlalu ngikutin, enggak punya waktu, sama orang pun beli ETF-nya aja. Atau kalau niat ya nggak apa-apa, beli satu-satu, Amazon lah, si limited lah, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya waktu, ETF-nya aja. Jadi beli indeksnya aja, kayak reksadana indeks tapi dijadiin saham. Gitu. Itu namanya ETF. Itu aja, S&P 500, karena itu menarik juga ya, di tahun berapa ya, ada research menunjukkan bahwa 97% investor atau manajer investasi, mereka nggak bisa ngalahin indeks. Nggak bisa ngalahin indeks, 97% nggak bisa ngalahin indeks. Jadi kayak aset management apa gitu-gitu tuh bikin reksadana nggak bisa ngalahin indeks. IHSG, indeksnya tuh kayak IHSG atau IDX 30 atau LQ45. Tapi yang luar negeri, which is kayak S&P 500 gitu. Jadi beli indeks tuh nggak masalah, itu emang boring, tapi research menunjukkan bahwa 97% aja nggak mampu mengalahkan itu gitu loh. So why we bother untuk bet to be this 3%. Jadi kalau lu beli saham luar negeri satu persatu, lu mencoba menjadi yang 3% ini. Gitu. Enggak apa-apa, tapi kalau gue sendiri gue pengen belajar gitu. Emang kan my world kan finance gitu ya. Jadi gue sih belinya satu-satu. Gue beli juga ETF, cuma membandingkan. So far sih perbandingannya emang ETF lebih tinggi sih sebenarnya daripada portfolio yang gue beli macam-macam sendiri. Gitu. Jadi mungkin itu sih luar negeri interesting, I think karena growth-nya menarik ya. Terus pilihannya lebih banyak, lebih seru lah. Tapi kalau nggak ada waktu, ETF. Kalau kepo, beli sahamnya satu-satu nggak masalah. Tapi jangan kebanyakan juga. Ada, mungkin kalau kalian Google, research dari Gruber namanya. Dia tuh research tentang diversifikasi. Seberapa banyak sih yang diversifikasi tuh sebanyak apa sih? Berapa reksadana, berapa saham? Dia menunjukkan bahwa nanti ada chart-nya 7-8. Jadi diversification-nya tuh, diversification efeknya itu paling maksimal tuh di 7 atau 8. Ketika lu udah 9, udah 10, dia tuh nggak se-diversify itu lagi. Punya banyak kan untuk diversifikasi kan. Nah, research Gruber itu menunjukkan bahwa diversification effect paling maksimal tuh di 7-8. Setelah itu nggak terlalu diversify lagi. Jadi punya 15 tuh nggak ada bedanya sama punya 7, sama-sama diversifikasi. Jadi ya cut sih maksudnya sampai punya yang kita benar-benar ngerti lah. Kita tadi Mas Isman bilang. Aku masih bisa nambahin? Oke. Mungkin aku sedikit nambahin gini. Aku kan sering tiap kali Warren Buffett itu melakukan general RUPS lah, istilahnya rapat umum pemegang saham, itu aku nonton di YouTube. Jadi tahun kemarin itu interesting banget pembawaan Warren Buffett untuk RUPS-nya Berkshire Hathaway. Jadi dia bilang gini, ini berhubung tadi siapa namanya? Siapa? Charis ya. Ya. Investasinya di Amerika semuanya ya. Di Wall Street ya tadi ya. Maksudnya di Wall Street ya. Jadi dia kasih data gini. 30 years ago, 30 tahun yang lalu, the largest company in the world itu di mana? Itu ada di Jepang. 60 years ago di mana? Itu ada di Eropa, Royal Dutch, British Petroleum itu yang gede-gedenya, largest company. Sekarang largest company itu di 5-5-nya di Amerika, Google, Microsoft, Amazon, Apple dan macam-macamnya. Dia bilang gini, the next 30 years ini semua akan rolling. Dia predik bahwa the next 30 years largest company is not America, tapi di mana? China. Jadi Warren Buffett itu jadi kalau kita lihat portfolionya sekarang dia udah mulai terakhir kemarin dia beli ketika orang-orang ramai beli Tesla, dia kan beli Tesla. Dia beli BYD, electric car maker di China. Dia lebih prefer sedikit memindahkan mulai rotasi ke China. Jadi makanya siklus itu kalau dia bilang itu akan berulang. 30 tahun yang lalu Jepang, largest company, sekarang Amerika, the next 30 years akan di mana? Akan di China. Artinya kalau aku pribadi, ketimbang Anda konsentrasi di Amerika, sebaiknya mulai sedikit rotation pindah ke China. Jadi kalau kita lihat, tadi malam aku sambil tidur, sebelum tidur aku nonton TV, Alibaba itu harga sahamnya cuma 120 Hongkong dolar, turun dari IPO-nya 200, artinya udah slash setengah. Jadi ceritanya bahwa Cina itu lagi diskon nih. Ketika market Amerika itu naik, saat ini Cina itu lagi turun. Tahun ini artinya kita bisa beli saham-saham Cina itu lumayan terdiskon. Nah, tadi aku sempat bilang kan di reksadana itu ada fund-nya, kalau dibuka di OCBC punya One Mobile itu macam-macam. Ada
Greater China Fund, ada Global Sharia Fund, itu macam-macam. Jadi kalau untuk yang China itu ada namanya Greater China, itu isinya saham-saham China semua, ada Alibaba macam-macam. Jadi untuk manage-nya gimana, kita nggak usah beli langsung Alibaba di mana-mana gitu, buka saham. Misalnya mungkin ada beberapa aplikasi kayak GoTrade ya. Jadi yang paling sering dipakai itu GoTrade. Aku boleh tahu nggak belinya lewat mana ya? Interactive Brokers. Interactive Brokers itu udah istilahnya di OJK belum dijamin, tapi kalau itu dia IB itu udah mendunia dan di Amerika di SEC-nya dijamin. Jadi memang aplikasinya udah oke. Jadi kalau kita lihat, kalau saran aku sebaiknya kalau supaya nggak pusing-pusing manage, itu dijual aja, dibeliin reksadanya Greater China bisa pakai One Mobile Greater China, atau kalau mau exposure global juga itu bisa beli misalnya yang Global Sharia Fund, itu ada fundnya di reksadana, itu ada semua. Cuma kalau kita tanya tadi kayak di Bareksa, di Bibit itu aku correct me if I'm wrong, itu belum tentu itu ada. Karena minimum pembelian untuk reksadana luar itu adalah 10.000 US. 10.000 US dollar sekali beli, dan Anda kalau jual mungkin cuma setengahnya 5.000. Jadi nggak bisa Anda jual sedikit-sedikit gitu. Jadi memang karena modal yang dibutuhkan ya at least kira-kira minimal 150 juta, itu agak tinggi memang untuk beli reksadana global, itu bisa kayak gitu. Jadi ketika mendingan kita serahkan ke manajer investasi yang kelola untuk exposure global, exposure domestik Charis bisa kelola sendiri gitu. Thank you.